Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Wida. Pada video kali ini, Bu Wida akan menjelaskan materi tentang karya seni 3 dimensi. Nah, video ini Bu Wida buat sebagai pengganti Bu Wida mengajar di kelas. Jadi, ketika kalian menyaksikan video ini, seolah-olah kamu memperhatikan Bu Wida di kelas. Perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi artinya karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Jadi karya seni 3 dimensi itu karya seni yang ada isinya gitu, kayak ada volumenya, kayak berisi gitu. Kalau karya 2 dimensi kayak lukisan kan hanya 2 dimensi kan hanya disentuh saja. Kalau ini ada isinya, ada volumenya. Contoh karya seni 3 dimensi apa saja sih? Contoh karya seni 3 dimensi itu patung, monumen, topeng, gerabah, dan boneka. Patung. Patung adalah karya seni 3 dimensi. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan 3 teknik. Teknik cetak, tekan, dan ukir. Jadi ada 3 teknik ya buat patung ya. Patung dari tanah liat. Cetak, tekan, ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis, jadi yang lentur tanah liatnya. Tapi jangan menggunakan tanah yang terlalu lembek, karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Jadi pakai tanah liat yang plastis yang lentur, tapi jangan yang terlalu lembek, karena nanti kalau lembek dibentuk susah. Kalau ditekan juga nggak bisa, susah. Dicetak juga susah, diukir juga susah. Fungsi patung. Yang pertama, fungsi patung sebagai fungsi religi. Ini biasanya arca, karena kalau fungsi patung untuk religi ini sebagai sarana beribadah. Arca misalnya kayak orang Hindu sembayangan pagi, sore pasti ditaruh di depan rumah, kan ada kayak arca sembayangnya, itu patung religi, fungsinya untuk sarana ibadah. Kemudian patung monumen. Nah, monumen itu artinya patung yang dibuat untuk memperingati jasa seseorang atau peristiwa bersejarah. Seperti contohnya tadi monumen Surabaya, Tugu Pahlawan di Surabaya. Jadi itu untuk memperingati peristiwa penting di kota Surabaya, jadi dibuat patung monumen. Jadi monumen itu artinya untuk memperingati sesuatu bersejarah. Arsitektur itu adalah patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Ini kalau arsitektur itu berhubungan dengan bangunan-bangunan. Patung dekorasi itu patung yang menghiasi bangunan, jadi hanya untuk penghias dekorasi itu. Patung seni, patung yang diciptakan untuk dinikmati bentuknya. Kalau patung seni itu biasanya bentuknya lucu-lucu, aneh-aneh, unik-unik gitu. Kayak patungnya manusia itu kan untuk karya seni. Patungnya artis-artis yang dijadikan patung itu kan. Patung kerajinan. Patung hasil karya kerajinan. Kalau ini misalnya patung pengantin Jawa. Jadi kan itu tadi kerajinan dari Jawa. Kemudian patung kerajinan Candi Borobudur digunakan untuk untuk cinderah mata. Itu patung kerajinan.
Alat membuat patung. 1. Butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari bahan kayu dan kawat atau tanah liat. Jadi dari kayu, butsir. Itu digunakan untuk membuat patung, butsir. 2. Meja putar. Untuk berkarya patung dan dapat digerakkan dengan cara memutar dan fungsinya untuk mengontrol dan memudahkan bentuk dari segala arah. Jadi ini contohnya meja putar yang digunakan untuk membuat gerabah dari tanah liat. Itu kan diputar-putar gitu kan cara membuatnya. Kemudian pahat. Yang jenisnya ada 2, yaitu ukir untuk kayu dan pahat untuk batu. Pahat itu yang nanti kamu akan tahu bentuknya. Pahat ya, untuk membuat patung. Palu buat mukul ya, buat mukul si pahat itu. Cetakan yang terbuat dari bahan gips digunakan untuk mencetak karya patung dari bahan cair. Itu cetakan sudah bentuknya, sudah kamu membuat patung kura-kura, sudah cetakannya sudah bentuknya kura-kura, kamu tinggal ngisi jadi nanti kalau sudah kering. Kakatua itu kayak terbuat dari besi, berbentuk seperti paruh burung kakatua. Fungsinya untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong kawat. Kayak tang gitu, tapi namanya kakatua. Sendok adonan terbuat dari besi atau kayu. Fungsinya untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Itu kayak apa namanya? Kalau kita mau ngelepot tembok, nah itu kan biasanya tukang-tukangan pakai cetok itu loh ya. Nah, ini dia. Ini apa? Dari kayu. Ini butsir. Ini butsir. Biasanya kalau buat patung, itu kan buat yang membentuk kayak apa namanya? Bibirnya di giniin dikit, dibutsir itu. Ini meja putar. Ini buat dari tanah liat, kerajinan gerabah ya. Nah, ini pahat. Nah, ini yang ditaruh di kayu atau di batunya. Ditaruh begini, terus dipukul dengan palu, dibentuk nanti bentuk ukiran-ukirannya. Nah, ini palu yang buat mukul. Nah, ini apa? Cetakan. Nah, ini bentuknya seperti kuda ini loh, yang biru-biru ini loh. Ini cetakannya nanti diisi dengan cairan, tunggu kering, nanti jadi patung sesuai cetakan. Nah, ini kakatua kayak tang ya. Kayak tang biasa kakatua. Kemudian ini sendok adonan. Nah, ini kan biasanya buat ngelepo-ngelepo itu kan. Nah, ini dia alat-alat untuk membuat patung dari butsir yang biasanya bikin lekukan-lekukan di tanah liat. Ini buat gerabah, meja putar, pahat untuk membentuk polanya di patung. Dari misalnya buat pintu juga, pintu rumah itu kan tukang-tukang biasanya pakai pahat kalau ukir-ukiran. Ini yang buat mukul pahatnya, ini cetakannya. Kakatua, sendok adonan. Inilah alat-alat untuk membuat patung. Teknik membuat patung. Yang pertama, membutsir. Membutsir yaitu membuat patung dengan cara memijit, menambah dan mengurangi bahan yang dibentuk dengan bantu alat butsir. Jadi di gini-gini dikurangi biar bentuk apa namanya mulut, bentuk mata dibutsir. Nah, ini biasanya kan ini nanti ini pakai apa buat patung, ini mau buat kendi ya. Jadi nanti kalau tingginya ini ketinggian, nanti ini di apa namanya diiris, dibentuk sama butsirnya itu sama butsirnya. Nanti kalau mau buat bentuk di sini ada kayak lubang yang menyerupai mulut, menyerupai mata, tinggal dibutsir. Di alatnya butsir diginikan seret gitu ya, mengurangi di sini seret, kurangi butsir, dibutsir namanya. Jadi nanti kalau ini mau dibuat misalnya ini kan apa namanya kendinya ini tinggi, terus nanti kayak ada lubangnya, kayak ada hidungnya itu kan, tekonya itu kan, nanti tinggal
Kita tambahi sama butsirnya, terus dibentuk-bentuk, dikurang-kurangi. Jadi bisa dibuat lekukan di sini, dilekuk-lekuk pakai butsir. Memahat, yaitu membuat patung dengan cara mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, ini pakai apa ini tadi? Pakai palu sama pakai pahat. Nah, kalau pahat untuk batu ini dari besi. Teknik mencetak. Ada dua, yaitu cetak tekan dan cetak tuang. Dalam membuat patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Nah, ini cetakannya, terus cairannya ini dimasukkan di cetakan. Nanti tapi cetakannya ini kelihatan dari luar bentuknya kotak biasa. Tapi di dalamnya ini sudah berbentuk kayak yang udah tadi, di dalamnya sudah membentuk pola patung. Teknik konstruksi, yaitu membuat patung dengan cara menyusun bahan baik dengan kerangka maupun tanpa kerangka. Jadi contohnya seperti ini. Ini bikin patung burung yang besar. Nah, ini kan ada kayak ini kayu-kayunya itu dibentuk polanya dulu, baru ditempeli pakai kain, pakai kertas. Nah, itu namanya konstruksi. Tapi membentuk sebuah patung burung, meskipun bahannya dari kayu kecil-kecil disusun rangkanya ya. Hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni, salah satunya karya seni patung. Seni pembuatan patung dapat terbuat dari tanah liat, dari plastisin, maupun bahan kertas bekas yang diberi lem. Kalau dari plastisin, tanah liat tadi ya, dengan cara pakai meja putar, terus dibutsir, dibentuk itunya, pola-polanya pakai butsir. Kalau plastisin ditekan-tekan, biasanya buat mainan juga anak-anak. Bahan kertas yang diberi lem, kertas bubur kertas, dikasih lem terus dibentuk. Tapi ada itunya ya, kerangkanya ya, ada kawatnya ya kalau buat ini, biar kuat. Langkah-langkah membuat seni patung. Yang pertama, menentukan bahan pembuatan patung. Kamu mau pakai patung apa? Mau pakai tanah liat, mau pakai plastisin, dari kertas bekas, atau dari batu, dari kayu yang nanti dipahat-pahat. Jadi bahannya harus kamu tentukan dulu. Atau dari cor itu dari semen ya, dari mau dibuat cor itu. 2. Menentukan model patung. Kamu buat patung apa? Patung manusia, patung hewan, atau patung yang bentuk kayak kayak model boneka, kayak Hello Kitty, Mickey Mouse, atau patung action figure. Harus ditentukan dulu modelnya. Kemudian menghias patung dengan warna yang indah. Nah, ini contoh dari plastisin ya. Ini dinosaurus, jerapah, gajah, ini dari plastisin. Teknik pewarnaan. Memberi motif dan warna patung akan menambah daya tarik pada patung tersebut. Cat yang digunakan untuk mewarnai patung adalah cat akrilik atau cat minyak. Jadi bukan cat tembok atau cat air ya. Beda. Cat patung itu adalah cat akrilik atau cat minyak. Warna alami yang berasal dari tumbuhan. Biru itu dari buah anggur dan buah murbe. Itu kalau untuk alami ya. Kalau untuk kimia banyak kalau itu biru. Kalau untuk yang berasal dari tumbuhan kan nanti bisa kita gunakan untuk pewarna makanan. Jadi warna biru itu dari buah anggur dan buah murbe. Untuk kuning itu dari kunyit dan mangga. Hijau itu dari daun pandan, sawi, bayam. Orange itu oranye itu dari wortel. Coklat itu dari gula kelapa, dan ini kakao itu coklat. Ini bahasanya coklat ya. Hitam itu dari arang. Merah itu dari buah naga, tanaman bit, buah stroberi. Nah, ini contohnya mewarnai patung. Jadi patung gajah diwarnai macam-macam. Nah,
Mewarnainya tadi dengan apa? Dengan cat akrilik atau cat minyak. Kerajinan cangkang telur. Nah, cangkang telur itu apa sih? Kulit telur. Kulit telur. Limbah yang disebabkan oleh kulit atau cangkang telur ayam semakin hari semakin banyak. Apabila dibiarkan terus-menerus akan mempengaruhi lingkungan. Kulit telur dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk kerajinan. Nah, biasanya kulit telur itu kan dibuang begitu saja. Nah, sebenarnya kulit telur itu bisa dijadikan kerajinan, dijadikan karya seni. Apa saja sih bisa dijadikan apa saja sih cangkang telur itu? Yang pertama adalah kerajinan pot mini. Dari pot mini bisa dijadikan pot, bisa dijadikan boneka, kaligrafi, lukisan, bingkai atau figura, tempat lilin, mozaik. Mozaik itu digabung-gabung ya mozaiknya. Lampu hias. Nah, ini dia pot. Ini dari kulit telur ini. Dilubangi di atas, dikasih tanah, ditanami. Ini pot dari cangkang telur. Ini boneka, jadi kepalanya, badannya dari kertas. Ini mozaik. Nah, ada polanya kura-kura. Terus di mozaik, ditempel-tempel di sini, dilem di sini. Terus diwarnai kura-kuranya. Karena hasil karya ya ini ya. Tempat lilin ini sama seperti pot tadi, dilubangi sedikit. Terus dikasih lilin, aromaterapi biasanya. Tapi yang jelas sudah dibersihkan ya, sudah tidak bau amis. Lampu hias, ini salah satu bentuk lampu dengan kulitnya utuh. Ada yang jenis lampunya yang ini cangkangnya tidak utuh ada, tergantung kreasi dari lampu hias. Ini bingkai. Di tepi ini bisa dari kayu, bisa dari triplek, bisa dari kardus, bingkai dari cangkang telur. Lukisan, ini dari cangkang telur ini. Kecil-kecil dihancurkan, kecil-kecil sudah bisa membentuk lukisan. Nah, kaligrafi. Bersama dengan lukisan tapi kaligrafi tulisan Arab ya. Poster sekarang ini masih berhubungan dengan ada warna, ada bentuk tulisan ya. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Jadi poster itu tulisan, desain grafis itu gambar. Desain grafis, karya seni atau desain. Desain grafis itu gambar, jadi berisi gambar dan huruf. Jadi kalau poster itu ada gambar, ada huruf. Yang menarik, yang berisinya tentang pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, kendaraan, atau tempat strategis yang banyak dikunjungi orang agar mudah dibaca. Sifatnya poster itu mengajak atau mengingatkan, jadi baik sifatnya itu. Contoh poster. Nah ini. Tanamlah pohon untuk masa depan. Nah, ini kan poster tentang tumbuhan. Nah, ini mengajak untuk menanam pohon, mengingatkan bahwa pohon itu penting untuk masa depan. Ini poster. Ada gambar, ada tulisan. Kan? Kemudian, jaga dan lindungi gajah Sumatera dari kepunahan. Nah, ini tentang hewan. Membuat poster, ada gambar, ada tulisan. Mengingatkan juga, mengajak melindungi. Ini go green, jagalah bumi mulai dari sekarang. Dan nanti bikin poster tentang sampah, tentang menjaga hemat listrik, banyak sekali contoh-contoh poster. Nah, itulah video pembelajaran hari ini. Bagaimana kita belajar tentang karya 3 dimensi, kemudian bagaimana kita mengetahui patung, cara membuat patung, alat-alat untuk membuat patung. Kamu kalau belum paham, bisa mengulang video ini. Jika tetap tidak paham atau kesulitan, kamu bisa bertanya ke Bu Wida. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa. Semoga pandemi ini segera selesai, agar kita segera berjumpa di sekolah. Tetap semangat belajar di rumah.
jaga kesehatan, jaga kondisi, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.